Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil yang cerdas dan licik. Kancil ini bernama Kiko, dan ia dikenal sebagai kancil yang paling pintar di hutan. Suatu hari Kiko sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ketika ia melihat seekor buaya yang besar dan ganas. Buaya ini bernama Bango, dan ia dikenal sebagai buaya yang paling berbahaya di sungai. Bango melihat Kiko dan langsung mengincarnya. "Ah, seekor kancil yang lezat," kata Bango dengan suara yang keras. "Aku akan memakanmu untuk makan siang hari ini." Kiko tidak gentar dan langsung berpikir cepat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan Bango secara langsung, karena Bango terlalu kuat dan besar. Maka Kiko memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Bango. "Aku tidak ingin menjadi makananmu, Bango," kata Kiko dengan suara yang santai. "Tapi aku punya ide yang lebih baik. Mari kita bertaruh siapa yang lebih cepat berenang di sungai ini." Bango tertarik dengan tawaran Kiko dan langsung setuju. "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu," kata Bango. "Tapi jika kamu kalah, kamu harus menjadi makananku." Kiko tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku setuju," kata Kiko. "Tapi aku punya satu syarat. Kita harus berenang di seberang sungai dan kembali lagi ke sini." Bango setuju dan keduanya langsung memulai taruhan. Kiko berlari dengan cepat ke arah sungai dan melompat ke dalam air. Bango mengikuti Kiko dan mulai berenang dengan keras. Tapi Kiko tidak berenang seperti biasanya. Ia malah menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui Bango. Kiko berenang ke arah hilir sungai, sementara Bango berenang ke arah hulu sungai. Ketika Bango menyadari bahwa Kiko telah mengelabui dirinya, ia langsung marah. "Kamu curang, Kiko," kata Bango dengan suara yang keras. Kiko tersenyum dan mengangguk. "Aku hanya menggunakan kecerdasan saya untuk mengalahkanmu, Bango," kata Kiko. "Dan aku telah memenangkan taruhan ini." Bango merasa malu dan marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kiko telah mengalahkannya dengan kecerdasannya, dan Bango tidak bisa menyangkal hasilnya. Dari hari itu, Kiko dikenal sebagai kancil yang paling pintar dan licik di hutan, dan Bango menjadi lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Kiko. Setelah mengalahkan Bango, Kiko menjadi semakin terkenal di hutan sebagai kancil yang cerdas dan licik. Banyak hewan lainnya yang datang untuk meminta saran dan bantuan dari Kiko dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Suatu hari, seekor kelinci bernama Kiki datang untuk meminta bantuan dari Kiko. Kiki memiliki masalah dengan seekor rubah yang selalu mengganggunya dan mencuri makanannya. Kiko mendengarkan cerita Kiki dan kemudian memberikan saran kepada Kiki tentang bagaimana cara menghadapi rubah tersebut. Kiko menyarankan Kiki untuk membuat jebakan untuk rubah tersebut, sehingga rubah tersebut tidak bisa lagi mengganggunya. Kiki sangat berterima kasih kepada Kiko dan langsung membuat jebakan sesuai dengan saran Kiko. Setelah beberapa hari, rubah tersebut terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh Kiki. Rubah tersebut sangat marah dan merasa malu karena telah terjebak. Ia langsung meminta maaf kepada Kiki dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Kiki sangat senang karena masalahnya telah terpecahkan berkat bantuan Kiko. Ia berterima kasih kepada Kiko dan berjanji akan selalu meminta saran dan bantuan dari Kiko jika memiliki masalah lagi. Kiko tersenyum dan mengangguk. "Aku senang bisa membantu, Kiki," kata Kiko. "Aku akan selalu siap membantu teman-teman saya di hutan." Dari hari itu, Kiko menjadi semakin dikenal sebagai kancil yang tidak hanya cerdas dan licik, tetapi juga baik hati dan suka membantu. Banyak hewan lainnya yang datang untuk meminta saran dan bantuan dari Kiko, dan Kiko selalu siap membantu mereka. Kiko hidup bahagia di hutan, dikelilingi oleh teman-teman yang mencintainya dan menghormatinya. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk membantu hewan lainnya dan membuat hutan menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Setelah beberapa waktu, Kiko menjadi semakin dekat dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Ia memiliki banyak teman dan selalu siap membantu mereka jika memiliki masalah. Suatu hari, seekor burung bernama Bintang datang untuk meminta bantuan dari Kiko. Bintang memiliki masalah dengan seekor ular yang selalu mengancamnya dan keluarganya. Kiko mendengarkan cerita Bintang dan kemudian memberikan saran kepada Bintang tentang bagaimana cara menghadapi ular tersebut. Kiko menyarankan Bintang untuk membuat sarang yang lebih aman dan tersembunyi, sehingga ular tersebut tidak bisa menemukannya. Bintang sangat berterima kasih kepada Kiko dan langsung membuat sarang yang lebih aman dan tersembunyi. Setelah beberapa hari, Bintang dan keluarganya merasa lebih aman dan tidak lagi terganggu oleh ular tersebut. Bintang sangat senang dan berterima kasih kepada Kiko. "Kiko, kamu benar-benar teman yang baik," kata Bintang. "Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa bantuanmu." Kiko tersenyum.